Halo minasang, konbanwa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku ya. Pada kesempatan hari ini, aku ingin membahas tentang dokumen yang perlu dipersiapkan sebelum tes administrasi EM Japan. Jadi, yang perlu dipersiapkan itu apa aja? Cara mencarinya gimana? Contoh formatnya seperti apa? Akan kita bahas secara detail, secara lengkap di vlog hari ini. Untuk itu kita langsung bahas aja karena ini materinya agak panjang untuk menyingkat waktu, dan ini aku buatkan slide-nya ya teman-teman, supaya teman-teman mudah dalam memahami. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan seputar pemagangan Jepang, bisa follow Facebook, Instagram, Twitter. Oke, langsung ke pembahasannya aja teman-teman. Oke, let's go. Oke, nah teman-teman, jadi di video ini saya buatkan slide biar teman-teman mudah dalam memahaminya. Oke, akan saya jelaskan. Sukses Mandiri, program praktek kerja ke Jepang, kerjasama Kemenakkertran RI IM Japan. Jadi di sini aku mau menjelaskan kepada teman-teman tentang gimana cara sukses magang ke Jepang tanpa harus masuk ke LPK. Kenapa? Karena dulu pengalaman saya masuk ke LPK adalah biayanya mahal. Jadi saya akan sharing pada teman-teman apa yang saya dapat ketika LPK dulu, dari mulai pemeriksaan administrasi, kesemaptaan, tes matematika, medical check up, wawancara bahasa Jepang, ketahanan fisik, pelatihan, serta berangkat ke Jepang, serta sampai Jepang pun saya akan sharing pengalaman kepada teman-teman. Nah, jadi perlu diingat ya teman-teman, semua dari proses seleksi ini adalah tahapannya adalah berlaku sistem gugur. Jadi teman-teman harus yakin dan optimis supaya semua itu bisa berhasil, karena dulu saya juga banyak kegagalan dan akhirnya sampai juga kan di Jepang, alhamdulillah. Jadi untuk tahap vlog hari ini kita akan menjelaskan di poin pertama, yaitu pemeriksaan administrasi. Terus pertanyaan apa Ulil? Pertanyaannya adalah apa aja yang perlu dipersiapkan. Nah, akan kita bahas di selanjutnya ini ya. Persyaratan pemagangan IM Japan. Persyaratan khusus. Ini khusus. Ini belum administrasinya ya teman-teman, tapi aku jelaskan ke persyaratan khusus. Pria usia adalah minimal 19 tahun 6 bulan dan maksimal 26 tahun saat tes seleksi. Kayaknya iya sih seperti ini. Saat seleksi apa saat keberangkatan ya? Kayaknya saat tes seleksi teman-teman. Tidak buta warna atau total parsial dan berkacamata atau kontak lens. Jadi matanya harus normal ya teman-teman. Dulu pernah ada teman aku yang gagal di mata dan ditawari oleh di klinik suruh operasi dan akhirnya lolos gitu. Tidak bertato atau bekas tato, tidak bertindik atau bekas tindik, ini adalah syarat wajib yang harus teman-teman penuhi. Oke, sekarang kita ke poin yang kita bahas tentang persyaratan administrasi. Nah, saat melakukan tes itu teman-teman harus membawa semua berkas asli dan fotokopi ya. Sekarang yang pertama, KTP masa berlaku minimal 2 tahun di tempat seleksi diadakan jika penduduk pendatang. 2. Kartu keluarga. 3. Kartu kuning atau AK1.
Jadi teman-teman untuk mencari kartu kuning ini, teman-teman bisa mencarinya di Dipnaker Trans, Dipnaker tempat teman-teman domisili ya. Untuk persyaratannya bisa cari di Google. Terus yang keempat, akte kelahiran. Kayaknya nggak ada masalah untuk akte kelahiran. Terus yang kelima, sertifikat latihan kerja minimal 160 jam pelajaran atau pengalaman kerja di bidang teknik minimal 6 bulan bagi lulusan non-teknik. Bagi lulusan SMK, STM, mesin otomotif, listrik, elektronik, kelas teknik industri, bangunan, juru gambar, kimia, teknik jaringan, komputer, mekanisasi pertanian, dan perkapalan, sertifikat latihan kerja tidak dipersyaratkan. Jadi jika teman-teman yang lulusan SMA, jurusan IPA atau IPS, teman-teman harus cari LPK. Contohnya nih, kayak dulu aku kan lulusan SMA, saya cari LPK otomotif dan nanti teman-teman punya sertifikat 160 jam dulu, tapi kayaknya aku di 220 jam sih teman-teman. Nah, untuk mendapatkannya bagaimana, teman-teman bisa DM Instagram aku ya, tidak aku bahas di sini. Oke, terus untuk teman-teman yang SMK, STM yang saya sebutkan tadi, mesin otomotif dan seterusnya, itu tidak perlu mencari sertifikat pelatihan kerja. Sekarang ke nomor 6, ijazah SD, SLTP, SLTA, SMK, dan D3 atau S1 asli. Jadi berkas dokumen asli ini dibawa ya teman-teman, dan jangan lupa difotokopi. Siapa tahu dibutuhkan, tapi kayaknya sih nggak dibutuhkan sih teman-teman untuk fotokopi, karena semua yang dicek itu adalah berkas asli. Tapi biar teman-teman tidak banyak pikiran, mendingan di fotokopi. 2. Rapot SLTA atau SMK. Ini juga perlu difotokopi, barangkali dibutuhkan ya teman-teman. Terus nomor 8, surat keterangan sehat dari dokter. Teman-teman bisa cari di puskesmas aja. 9. Surat izin orang tua atau wali istri, bisa dilihat contohnya pada menu unduhan. Nanti ini akan saya cantumkan di link deskripsi ya teman-teman untuk filenya. Filenya itu contohnya seperti ini teman-teman. Orang tua ya, surat izin orang tua. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Surat izin orang tua wali istri untuk mengikuti program pemagangan ke Jepang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Seperti ini. Selaku orang tua wali istri dari. Berarti yang di atas ini adalah nama teman-teman yang mau magang ke Jepang. Terus ini adalah nama orang tua wali atau istri. Terus nanti di sini ada materai yang 6.000 ya teman-teman, terus tanda tangan. Ini contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Terus yang ke-10 adalah surat pernyataan belum pernah ikut magang di Jepang bermaterai. Bisa dilihat contohnya pada menu unduhan. Ini di deskripsi juga ya teman-teman. Untuk contohnya adalah surat pernyataan belum pernah mengikuti. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Surat pernyataan mengikuti program pemagangan. Ini untuk surat pernyataan ya, yang belum pernah mengikuti. Ini surat pernyataan belum pernah mengikuti ya, ini sih. Ini teman-teman. Seperti ini.
Dan ini jika teman-teman ada yang kurang, dulu pengalaman saya adalah bisa menyusul untuk yang surat ini, kecuali yang kayak ijazah atau apa itu nggak bisa, itu wajib ya teman-teman. Oke, sekarang kita rekomendasi, kita ke slide berikutnya. Surat lamaran mengikuti program. Untuk surat lamaran itu adalah ada juga teman-teman di sini surat lamaran contohnya. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman. Yang terhormat Bapak Direktur Bina Pemagangan melalui Ketua Tim Rekrutmen dan Seleksi Program Pemagangan ke Jepang. Bla 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 bla. Bla. Juga ada materinya ya teman-teman. Nanti bisa teman-teman contoh ini. Terus selanjutnya adalah nomor 12 ya. Pas foto 4x6 dan 3x4 5 lembar. Dulu foto aku tuh seperti ini teman-teman. Foto aku tuh seperti ini dulu. Nah, ini foto aku. Jadi sebagai cadangan aja ya teman-teman, kan kadang kan ada ganjil dan genap gitu. Tapi saya sih genap ya teman-teman, karena saya kelahiran 90. Duh, tua banget aku ya, malah aku sebutin. Pada kelahiran 90. Ini nyatanya backgroundnya merah, nggak biru ya. Tapi biar teman-teman nggak sepanang, nggak banyak pikiran, mendingan biru dan merah. Salah satunya seperti itu ya teman-teman. Terus surat rekomendasi RT RW dan kelurahan bisa dilihat di contohnya. Surat RT RW. RT RW nya kok nggak ada ya teman-teman. Contohnya RT RW nya nggak ada, nanti saya cantumkan di linknya aja. Kelalen J. Terus surat keterangan catatan kepolisian SKCK untuk keterangan melamar pekerjaan ya teman-teman, atau mengikuti pelatihan. Jadi bukan magang ke Jepang dari Polres tempat. Jadi ketika teman-teman mencari itu alasannya buat apa, itu ya buat melamar kerja aja, jangan ngomong buat magang ke Jepang, jangan. Jadi teman-teman ini untuk mencari SKCK ini tidak di Polsek ya, tapi Polres itu teman-teman. Terus yang ke 15, foto keluarga berlatar belakang rumah ukuran 5R 3 lembar. Untuk fotonya itu sebenarnya ada satu lagi teman-teman, ini keliru. Jadi ini ada foto teman-teman sama kedua orang tua samping kanan kiri di depan rumah, itu yang pertama. Terus foto nampak dari belakang ya teman-teman. Jadi foto teman-teman yang dari belakang rumah itu dipoto. Terus foto teman-teman yang nampak dari depan juga dipoto ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Terus ini nampak dari samping juga dipoto. Ini karena di pagar nggak bisa dari samping ya teman-teman. Seperti itu. Jadi totalnya ada 4, bukan 3 itu tadi ya, koralat. Terus kayaknya itu aja sih. Sekian, terima kasih gitu. Jadi untuk syaratnya seperti itu teman-teman. Jadi untuk contoh-contohnya nanti saya cantumkan di deskripsi link ya. Oke teman-teman, semoga video yang saya sampaikan bermanfaat
dan tentu support channel ini ya teman-teman. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.